Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Walio, asal dari Jawa Tengah, Banjarnegara. Saya dari Prodi PAI semester 1 kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pedoman tafsir amali. Sebelum saya menjelaskan pedoman tafsir amalinya, saya akan menyanyikan singkatannya. Tafsir penuh bikasari kamdukini uaha samula. Tafsir penuh bikasari kamdukini uaha samula. Ya, jadi kita langsung saja ke penjelasan nomor satu. Ialah tafsir amali sangat penting. Jadi Al-Quran untuk diamalkan, bukan sekedar dibaca dan dihafalkan. Contohnya, ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, itu bukan hanya sekedar dibaca ayatnya dan artinya, tetapi kita berusaha berlatih melakukan apa yang ada di dalamnya. Yaitu penjelasan nomor satu. Yang nomor dua, tafsir menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah. Yang mengetahui hakikat Al-Quran hanyalah Allah. Contohnya, kita membaca ayat tentang sholat, kita menafsirkannya sebagai perintah Allah untuk mendekat kepadanya. Ya, lanjut dengan pembahasan nomor 3, yaitu dibina ulama pencinta Allah dan akhirat. Dengan kata lain, ditashih kepada ahlinya. Memahami yang dimaksud oleh Allah sangat berat dan berakibat untuk hidup yang selamanya. Contoh, seperti kita mau menafsirkan ayat hukum riba. Nah, itu kita sebaiknya tanya kepada yang ahlinya dulu, seperti ulama, ustadz atau kiai. Jangan kita kayak langsung menafsirkan sepemikiran diri kita sendiri. Nah, itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, yaitu kecilkan dunia, besarkan akhirat. Jadi dunia sangat sebentar, pada akhirat selamanya. Huru hara di dunia sangat kecil dibanding dengan huru hara di akhirat yang sangat dahsyat. Contohnya, kita berusaha memilih sholat tepat waktu daripada sibuk main game, karena kita tahu sholat lebih penting untuk bekal di akhirat. Itu penjelasan untuk nomor 4. Lanjut dengan pembahasan nomor 5, yaitu tafsir Al-Quran sebisa mungkin. Jika tidak bisa menerangkan secara lengkap, maka Al-Quran ditafsirkan dengan artinya saja. Yang penting itu niat yang sungguh-sungguh untuk kebaikan. Contohnya, kayak kita berniat sholat malam, tapi kita ketiduran, tetap dapat pahala niatnya. Itu untuk penjelasan nomor 5. Nomor 6, yaitu tafsir untuk mengharap ridho Allah. Menafsirkan agar mendapat balasan di akhirat, bukan untuk megah-megahan, adu pintar, dan berdebat di dunia. Contohnya, kita belajar tafsir Al-Quran dengan sungguh-sungguh supaya bisa mengamalkan dalam kehidupan, bukan hanya agar terlihat pintar di depan teman. Itu untuk penjelasan nomor 6-nya. Lanjut dengan pembahasan nomor 7, yaitu kembangkan kata. Lafaz atau kata dalam Al-Quran dikembangkan berupa penjelasan atau kias dan dibalik-balik, yaitu menekankan atau mencari persamaan kata. Contohnya, jangan menyembah matahari, tapi sembahlah Allah yang menciptakan matahari. Nah, itu kita menafsirkan jangan mataharinya, tapi sembahlah Allah yang menciptakan matahari. Itu untuk penjelasan nomor 7-nya. Untuk nomor 8, yaitu didukung ilmu arti sorof, nahwu, dan gaya bahasa.
memahami arti, unsur dan hakikat. Demikian pula ilmu shorof, misalnya dakhola telah masuk, dakhilun orang yang masuk. Nah, gaya bahasa Al-Quran disebut juga dengan ilmu usul fikih. Semua ilmu ini diajarkan secara cepat, singkat, mudah, dan mengenangkan dalam sistem Quran. Contohnya, kita saat membaca kata masuk atau dakhola dalam Al-Quran, kita menyadari pentingnya ilmu shorof, sehingga pemahaman Anda tentang Al-Quran menjadi lebih akurat atau lebih luas. Itu untuk penjelasan nomor 8-nya. Yang nomor 9-nya yaitu gunakan kata kita. Kenapa harus kita? Karena dalam arti kita itu jadi saya dan orang lain yang di situ. Hindari kata harus dan menyuruh orang lain. Al-Quran untuk kita amalkan, bukan menyindir atau mengolok orang lain. Contohnya, kita memimpin sebuah tim dan menghadapi tantangan besar. Kita tidak boleh menyindir anggota tim lain, melainkan kita belajar dari kesalahan ini agar tidak berulang lagi. Itu untuk penjelasan nomor 9-nya. Untuk nomor 10-nya yaitu menggunakan kata meniru maupun menghindari. Misalnya, kita mencontoh Nabi Musa yang sabar dalam menghadapi umat dan mengupayakan sarana di dunia mereka. Contohnya, kita mengalami kesulitan dalam urusan apapun. Kita berusaha mengingat-ingat para sahabat Nabi yang terdahulu, yang susah payahnya itu untuk penjelasan nomor 10-nya. Dan nomor 11-nya yaitu menggunakan kata berusaha. Nah, di sini sebab yang diberi pahala adalah usahanya. Berhasil atau tidak berhasil dalam usahanya tidak dipermasalahkan oleh Allah. Contohnya, kita berjualan laku atau tidak, itu yang penting usahanya. Kalau laku alhamdulillah, kalau tidak mungkin belum rezekinya. Itu penjelasan nomor 11-nya. Lanjut dengan nomor 12 yaitu berupa amal. Rasul amali berupa amal kebaikan atau meninggalkan keburukan. Jika menafsirkan Al-Quran menyebabkan perbuatan baik atau meninggalkan yang buruk, maka ujung-ujungnya meninggalkan perbuatan baik atau menjalankan perbuatan jelek. Contohnya, kita menjadi pengurus masjid, yaitu kita carilah amalnya bukan bayarannya. Itu contoh untuk nomor 12. Dan lanjut dengan nomor 13 yaitu amal jasad dan hati. Al-Quran berupa amal jasad dan kesadaran hati. Misalnya perintah wudu dalam Al-Quran ada wudu lahir dan batin. Nah, itu contohnya yaitu Nabi Yunus mendapat nikmat dari Allah berupa kesadaran atas kesalahan meninggalkan umatnya, lalu meminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dengan nomor 14 yaitu amal sambung dengan ayat. Amaliyah kebaikan atau meninggalkan kejelekan sebagai intisari tafsir amali tersebut harus sambung dengan isi ayat. Dimaksud dengan sambung adalah sesuai dengan konteks ayat. Contohnya, ada ayat yang menjelaskan tentang larangan mendekati zina dan lebih baik menikah. Nah, di situ kita bahwa tidak boleh mendekati zina, lebih baik itu menikah. Itu sebuah contohnya.